Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Perkenalkan, nama saya Agi Agustiawan Sufyan. Pada kesempatan kali ini kita masih belum bisa tatap muka ya, karena ada satu dan lain hal yang memang saya masih belum bisa. Sehingga untuk tidak mengurangi proses pembelajaran, karena proses pembelajaran harus tetap dilakukan, sehingga saya membuat video untuk pembelajaran kali ini. Dan saya harap kalian semua masih bisa belajar walaupun di sekolah gitu ya, melihat video ini. Nah, untuk materi pembelajaran gambar teknik ini secara teori ini sudah selesai ya anak-anakku. Ini memang materi selanjutnya ini kebanyakan adalah materi tentang keahlian, sehingga lebih ke arah praktek. Nah, oleh sebab itu saya harapkan dimulai kali ini sampai nanti gitu ya, untuk pembelajarannya itu kalian harus selalu membawa alat-alat gambar. Nah, selain itu ada beberapa hal yang ingin saya coba ulas kembali ya. Mohon diperhatikan video ini sampai selesai. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kita sudah belajar tentang gambar teknik, atau kita sedang belajar tentang materi ini ya. Oke. Kalian sudah tahu dan juga kalian sudah melihat video-video sebelumnya ya, bahwa gambar teknik ini terdiri dari dua kata ya, ada gambar, ada teknik ya. Jadi gambar itu adalah sebuah visual ya. Selain visual juga berfungsi sebagai alat komunikasi ya, yang berbasis visual. Kemudian teknik itu sendiri adalah sebuah tata cara ya kan, yang terstruktur. Artinya nggak sembarangan kita dalam membuat gambar teknik. Dan kita tahu sendiri bahwa dari gambar teknik ini standar yang kita pakai adalah ISO ya. Jadi kalian harus paham apa itu ISO gitu. ISO itu adalah International Standardization for Organization ya kan. Jadi ini adalah sebuah lembaga dunia yang sepakat bahwa dalam sebuah pekerjaan teknik kita harus memiliki sebuah standar, dan standarnya itu adalah ISO ya. Dan ini bukan hanya dari sekedar gambar teknik ya, tapi juga untuk proses-proses dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbau-bau teknik gitu, seperti konstruksi, kemudian juga permesinan dan lain-lain ya. Maka standar yang digunakan adalah standar ISO. Nah, anak-anakku, di gambar teknik ini kita akan belajar tentang materi yang pertama ya. Karena kemarin teori sudah gitu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang konstruksi geometrik ya. Kemudian setelah kita belajar konstruksi geometri, kita akan belajar tentang proyeksi. Ini dasar-dasarnya ya. Nanti proyeksi terbagi ke dalam beberapa lagi. Setelah proyeksi, kita akan belajar tentang ukuran dan tanda gambar. Ya. Lalu kemudian kita akan belajar tentang potongan ya, dan irisan atau arsiran. Dan materi terakhir, karena alhamdulillah kita sudah punya komputer ya anak-anakku, saya akan coba perkenalkan tentang AutoCAD. Nah, jadi ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari selama di kelas 1 ini, khusus untuk gambar teknik ya. Nah, anak-anakku, secara teori mungkin kemarin sudah dijelaskan semuanya ya, apa itu gambar teknik dan juga fungsi dan lain-lain ya. Nah, materi-materi ini anak-anakku semua ya, ini kalian tidak bisa hanya sekedar memperhatikan saja, tetapi juga kalian harus mencoba ya. Sehingga apa yang sudah saya sampaikan di awal
itu tolong dipenuhi. Di antaranya adalah kalian harus punya alat, ya, alat gambar. Sebenarnya alat gambar ini banyak sekali kan. Kalau kita ulas lagi di materi yang sudah saya sampaikan ya, peralatan gambar. Namun khusus untuk kalian dan juga untuk pembelajaran kita lah ya, kita akan belajar dasarnya dulu ya, karena gambar teknik ini pengembangannya luar biasa ya. Jadi kalian harus pintar-pintar dan juga mau mencari peluang untuk memperkaya diri gitu ya. Nah, alat-alat yang harus kalian gunakan ya, diantaranya adalah ini kita yang standar saja ya. Yang pertama buku gambar ukuran A3. Saya sarankan A3 ya, tolong ini nih A3, jangan sampai kalian bawa A4. A3, kemudian pensil 2B, apa-apalah pensil 2B, nggak usah pensil mekanik. Kalau memang sudah punya pensil mekanik ya udah nggak apa-apa pakai pensil mekaniknya ya. Tapi kalau belum punya, ternyata punyanya pensil 2B, nggak apa-apa. Silahkan kalian serut sampai ujungnya lancip atau tajam ya. Dan yang terakhir, selanjutnya penggaris ya. Kemudian yang paling wajib ini adalah jangka. Dan tolong untuk jangka ini kalian beli atau dapatkan jangka yang lebih ideal, karena banyak jangka yang memang goyang dan lain-lain ya gitu. Jadi itulah alat-alat yang harus kalian punya ya. Yang pertama adalah jangka, kemudian pensil 2B ya, atau boleh yang kayak gini juga ya, sama-sama 2B, yang penting pensil aja ya supaya bisa dihapus. Oh ya, jangan lupa penghapus juga ya, penghapus kalian harus punya. Kemudian penggaris ya, penggaris 30 cm. Ini karena saya nggak ada penggaris 30 cm, jadi saya pakai penggaris dan juga mal, sama aja sebenarnya. Dan nanti ya kalian harus punya yang gini nih, segitiga 2, kemudian juga ada busur derajatnya ya. Oke. Jadi inilah alat-alat yang harus kalian punya untuk belajar materi-materi gambar teknik, dari mulai konstruksi geometri, proyeksi, ukuran dan tanda gambar, potongan dan irisan, dan yang terakhir adalah AutoCAD. Nah, khusus untuk AutoCAD ini kita pakai komputer ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan komputer untuk mengaplikasikan sebuah gambar, yaitu dengan bantuan perangkat lunak ya. Oke, konstruksi geometri ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya, dan juga mungkin ini akan lumayan lama juga ya. Kemudian nanti ada proyeksi juga, nanti ini adalah materi yang paling utama dan dasar gitu ya, yang memang harus kalian bisa, karena proyeksi ini adalah awal atau titik awal kalian bisa membaca gambar gitu. Jadi seorang orang teknik ya, khususnya SMK atau sarjana teknik atau insinyur, itu harus menguasai gambar teknik ya. Karena kalau tidak menguasai gambar teknik, berarti dia bukan seorang teknik ya, bukan seorang insinyur gitu. Nah, proyeksi ini nanti terbagi ke dalam beberapa bagian. Jadi ada bagian-bagiannya, termasuk juga tentang ini ya, ukuran dan tanda gambar, potongan dan irisan. Ini juga nanti akan ada beberapa part atau bagiannya ya. Oke. Kali ini kita belajar konstruksi geometri ya. Berasal dari dua kata ya anak-anakku, ada konstruksi, ada geometri. Ini seperti biasa saya selalu mulai dengan gitu agar kalian paham apa yang akan diajarkan ya. Jadi kalian harus paham dulu tentang judul dari materinya gitu.
Konstruksi, arti dari konstruksi anak-anakku adalah sebuah rangkaian ya atau susunan ya. Contohnya misalkan kalau kalian punya rumah ya atau ya kalian di rumah gitu ya. Kalau kalian tanya ke orang-orang apa itu konstruksi Pak gitu ya. Konstruksi itu biasanya adalah tiang-tiang pancangnya, besi-besinya, kayu-kayunya itu adalah konstruksi anak-anakku. Sehingga ketika konstruksi ini tidak ada, maka rumah itu tidak akan jadi. Gitu. Jadi konstruksi itu adalah sebuah tongkat rangkaian-rangkaian untuk menyusun sebuah geometri ya gitu. Untuk menyusun sebuah benda. Gitu. Itu adalah konstruksi. Kemudian ada geometri. Geometri salah. Geometri. Ya. Geometri ini artinya adalah garis, anak-anakku. Garis, bentuk, kemudian rangkaian dari garis-garis ya, dari garis-garis. Itu adalah geometri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan konstruksi geometri itu adalah rangkaian atau susunan, ya, berbentuk garis, bentuk dan juga lain-lain gitu. Dimana fungsinya adalah untuk membuat sebuah gambar ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Kalau saya ingin membuat sebuah persegi anak-anakku ya kan, maka konstruksi yang harus saya bangun adalah garis ya kan. Artinya ini urutannya adalah garis 1 2 3 4. Jadilah sebuah persegi ya kan. Sebaliknya juga kita ingin membuat lingkaran misalkan ya. Nah ini juga sama ya, terbuat dari sebuah garis atau lengkungan ya, sehingga membentuk sebuah lingkaran ya. Jadi geometri untuk merancang sebuah gambar itu tidak lepas dari 3 hal ya anak-anakku. Yang pertama adalah garis, kemudian bentuk ya, kemudian di bentuk ini akan ada beberapa ya, ada persegi, ada lingkaran. Jadi kalau saya gambarkan, dalam membuat gambar itu ada garis, ada persegi ya, ada lingkaran. Gitu. 3 hal ini ya ketika kalian akan membuat sebuah gambar. Gitu. Nah, anak-anakku, di gambar teknik berbicara tentang garis ya, aturan garis ya. Di dalam gambar teknik, garis itu terbagi menjadi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada garis lurus ya. Kemudian ada garis tipis ya. Kemudian ada garis putus-putus. Oke. Dan yang terakhir ada garis bergores. Ya. Nah, fungsi garis yang ini adalah garis tebal. Ya. Ini lebih tipis ya. Yang ini garis tipis. Yang ini adalah garis putus-putus. Dan yang terakhir adalah garis bergores. Ya. Garis ini memiliki fungsi anak-anakku. Garis yang pertama, garis tebal itu adalah untuk membuat sebuah benda atau untuk menggambarkan garis yang tegas. Contoh misalkan saya buat kubus ya anak-anakku seperti ini. Ya. Nah,
garis-garis tebal ini adalah garis tebal. Kemudian saya ingin menandakan bahwa di belakang ini ada garis gitu. Maka yang digunakan adalah garis yang ini, garis putus-putus. Ya. Jadi yang ini adalah garis putus-putus. Yang fungsinya adalah untuk menggambar ya garis yang terhalang. Jadi ada garis di belakang tapi terhalang oleh bidang ini ya, bidang depan ini, sehingga ini disebut sebagai garis putus-putus. Oke. Nah, kemudian untuk garis tipisnya anak-anakku, ini biasanya digunakan untuk menandakan sebuah ukuran. Contoh misalkan saya ingin membuat sebuah ukuran di sini ya, ukuran kubusnya. Taruhlah ukurannya misalkan 10 ya. Maka garis yang digunakan ini adalah garis tipis. Ya, jadi harus lebih tipis garisnya itu daripada garis yang nyata yang ini. Ya, supaya bisa membedakan. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Jadi garis ini digunakan untuk membuat sebuah ukuran ya. Oke. Dan ini harus lebih tipis daripada yang ini ya, daripada yang depan. Oke. Nah, selanjutnya anak-anakku, yang terakhir, garis bergores itu difungsikan untuk apa? Garis bergores itu difungsikan untuk, jadi ketika kalian punya benda silindris, mau pipa, mau apapun gitu ya, seperti ini ya. Ketika kalian gambarkan ke dalam sebuah pandangan, nanti kan bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat bentuk seperti ini, maka asumsi kita akan dua ya. Yang pertama, bisa seperti ini, bisa seperti ini kan? Ya kan? Jadi, kalau kita gambarkan proyeksi depan seperti ini ya, maka asumsinya kita akan berasumsi bahwa gambar ini bisa ini, ya kan? Bisa ini juga, gitu. Lalu untuk membedakan antara yang ini dengan yang ini, maka kita gunakan garis bergores, ya. Sehingga ini menjadi seperti ini, dikasih tengahnya ya, pas di titik tengahnya. Ini untuk menandakan bahwa benda ini itu adalah ini, bentuknya bulat. Itu, ya. Oke, paham? Sampai sini saya harap kalian bisa memahami ya untuk fungsi dari garis. Oke. Nah, lalu apa saja sih yang akan dipelajari di konstruksi geometri ini ya? Ini nggak apa-apa saya hapus ya. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangi lagi videonya. Jadi jauh lebih enak kalau pakai video seperti itu. Yang akan kita bahas di konstruksi geometri ini adalah kalian akan belajar tentang tata cara membuat sudut ya. Yang pertama 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Oke. Kemudian kalian akan belajar tentang bagaimana cara membuat tata cara membuat bidang gambar ya. Oke. Dan yang terakhir adalah kalian belajar tentang tata cara membuat segi banyak ya. Ini ada banyak nanti, ada 6, ada 5 kalau nggak salah, ada 5, 6, dan 8. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat
segi banyak ya. Jadi inilah materi yang akan kita pelajari di konstruksi geometri ya anak-anakku.